Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar IPS. Masih pada bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Dan materi pelajaran yang kita bahas kali ini yaitu mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Nah, perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau ini merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga di satu daerah dengan daerah yang lain atau satu pulau dengan pulau yang lain yang masih dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Negara kita yaitu Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau yang banyak, lebih dari 13.000 pulau. Nah, terlihat seperti pada gambar peta, ada pulau-pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, masyarakat di berbagai pulau atau berbagai daerah di Indonesia ini satu sama lain saling berinteraksi, salah satunya dengan melakukan perdagangan. Nah, dengan perdagangan ini atau interaksi ini tentunya akan saling menguatkan keutuhan negara Indonesia. Orang yang melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau ini tentu memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya yaitu memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini bisa diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Nah, jika barang tersebut dibuat atau diproduksi sendiri, maka keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga jual dengan biaya produksinya. Contohnya, kita membeli apel dengan harga 25.000 per kilo, kemudian kita jual lagi dengan harga 32.000 per kilo, maka kita akan mendapat keuntungan 7.000 per kilogramnya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya produksi apel di Kota Malang. Bila jangkauannya semakin meluas sampai ke daerah atau pulau lain, maka konsumen apel tersebut akan semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama yaitu adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh tiap daerah, terutama faktor alam. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan tingkat harga di tiap daerah. Dan biasanya para pedagang ingin menjual barang dagangannya ke daerah yang memiliki harga lebih tinggi dengan maksud ingin mendapat keuntungan yang lebih tinggi juga. Selanjutnya, apa aja manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau ini? Nah, yang pertama yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara
dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara ini diantaranya adalah adanya ekspor dan adanya impor. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari ekspor dan impor tersebut? Ekspor artinya adalah menjual barang atau produk ke luar negeri, dan pelaku ekspornya disebut eksportir. Kemudian tujuan utama ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan impor artinya adalah membeli barang dari luar negeri, dan pelaku impor tersebut disebut importir. Dan tujuan utama dari impor ini adalah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Faktor pendorong perdagangan antar negara diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, terjadinya era globalisasi, sehingga tidak ada satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan bantuan negara lainnya. Manfaat perdagangan antar negara. Nah, yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat adalah transfer teknologi modern. Bahasan selanjutnya yaitu perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang ke berbagai negara lain di dunia ini. Sementara dalam perdagangan antar pulau, perdagangannya hanya dilakukan dalam batas satu negara saja. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat menunjukkan kedaulatannya dengan mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara di perdagangan antar pulau atau daerah, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi atau peraturan yang berarti dari negara. 3. Penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar atau mata uang asing yang berbeda-beda. Sementara di perdagangan antar pulau atau daerah, hanya menggunakan satu kurs tukar saja atau mata uang. Di Indonesia tentu saja dengan menggunakan rupiah. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.